Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Rabu di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin pernah ada di antara kita yang menegur mungkin teman atau saudara atau rekan di kantor ketika dia melakukan suatu amalan yang menurut kita amalan itu nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesadaran kita tentang pentingnya saling menasehati, maka kita tegur dia. Kita sampaikan kepada dia bahwa amalan tersebut setahu kami tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sebaiknya mencari amalan lain yang jelas-jelas ada tuntunannya, bla 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 dan seterusnya. Tapi mungkin dia akan membalas masukan kita ini dengan ungkapan, kamu ini gak usah ngurusi amalannya orang lain. Masalah diterima atau tidaknya amalan itu yang menentukan siapa? Allah. Itu hak prerogatif Allah. Jadi amalanmu aja belum tentu diterima, kok ngurusi amalannya orang lain. Barangkali ada di sini yang pernah mengalami seperti itu. Pengennya memberikan masukan, malah dapat semprotan. Ya. Kalau anak muda sekarang, kamu gak usah kepo. Kenapa sih? Apa kepo? Sok tahu, sok ingin ngurusi apa urusannya orang lain, ya, kepo. Ya, kalau yang sepuh-sepuh mungkin nggak paham kepo ya. Kepo itu bahasa anak gaul, ya, bahasa anak gaul, anak ABG. Ketika dia jengkel sama temannya yang ribet ngurusi amalannya orang lain. Sebenarnya benar nggak tadi ungkapan tadi bahwa amalan itu yang berhak menentukan adalah Allah? Benar nggak itu ungkapan? Benar. Berarti kita salah negur dia. Jadi ketika kita negur dia itu keliru atau tidak? Tidak keliru. Ungkapan dia tadi benar apa salah? Salah. Loh, tadi katanya benar. Kok sekarang jadi salah? Ungkapan dia
amalan itu yang menentukan diterima tidaknya adalah Allah. Itu benar. Berarti kita negur dia salah. Jadi gini, ungkapan dia bahwa yang menentukan amalan diterima atau tidak itu Allah, itu ungkapan yang benar. Tapi ketika kita menasehati dia bahwa amalan jenengan itu setahu saya nggak ada contohnya, apakah ungkapan seperti ini itu mengganggu hak prerogatif Allah dalam menerima suatu amalan atau tidak? Jawabannya tidak mengganggu. Kenapa? Karena suatu amalan akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu faktor utamanya adalah apakah kita sudah mengikuti SOP. Apa SOP? Standar operasional prosedur, ya. Alias aturan, loh, gampangnya aturan, bingung SOP. Saya pakai bahasanya para karyawan, ya, SOP. Jadi amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu faktor utamanya adalah ketika kita mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan digariskan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menasehati dia, Mas, setahu saya amalan ini nggak dicontohkan sama Rasul SAW, itu nggak masalah. Justru ungkapan kita seperti itu adalah bagian dari rasa kasih sayang kita kepada dia. Karena kalau kita biarkan orang tersebut, dikhawatirkan amalan dia jadi tidak diterima. Jadi perkataan dia bahwa amalan itu yang menentukan diterima atau tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul. Akan tetapi supaya amalan itu diterima, kita harus mengikuti aturannya Allah dan Rasulnya SAW. Ya. Kita sering temukan para petani, orang yang bertani, dia pengen nggak amalannya, dia pengen nggak tanaman dia itu menghasilkan padi yang baik, pengen nggak? Pengen. Dan supaya tanaman dia itu menghasilkan panen yang baik, dia akan berusaha atau tidak? Berusaha. Apa usahanya? Mempersiapkan lahan dengan baik, dipacul. Kalau sekarang mungkin nggak pakai pacul, pakai traktor. Setelah dibikin tanahnya siap, setelah itu diapakan? Dikasih air, ya. Setelah itu menyiapkan benih itu disemai terlebih dahulu. Setelah siap benih beberapa hari, saya nggak tahu itu berapa hari itu benih itu siap. Kemudian ditanam. Setelah ditanam beberapa saat, kemudian dikasih rabuk, ya, dikasih pupuk. Setelah kayak gitu beberapa agak tinggi dikit, mulai tumbuh rumput, maka disiangi, matun, ya, dia pecabuti. Setelah agak tinggi lagi, disemprot. Setelah disemprot mulai kuning, ditunggu siang malam supaya gak dimakan burung. Perjuangan seorang petani kepengin tanamannya ini menghasilkan panen yang berhasil. Kira-kira seperti itulah manusia di dunia ini. Ketika
ketika dia pengen amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus apa? Berusaha. Berhubung yang menerima atau tidak adalah Allah, maka kalau pengen diterima ikuti aturannya Allah. Tidak sedikit di antara kaum muslimin, para manusia di muka bumi ini, ketika beramal itu sekarepe dewek. Ya. Ketika ditegur, "Loh Mas, niku napa wonten dhewe lah nyong penake kaya kiye?" Loh. Kita ini beramal itu bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kalau misalnya kita beramal itu sesuai dengan kehendak kita sendiri, apa gunanya Allah menurunkan Al-Quran? Apa gunanya Allah mengutus Rasul SAW? Allah menurunkan Al-Quran supaya dijadikan sebagai kitab apa? Panduan. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk ngajari kepada kita bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu mengatakan raditu billahi robba, terus wabil islami dina, terus wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Apa artinya raditu billahi robba? Aku ridho Allah sebagai Rabb kami, aku ridho Islam sebagai agama kami, dan aku ridho Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Ungkapan ini nggak cuma diucapkan di lisan, tapi harus ada pembuktiannya. Mana buktinya kita ridho Muhammad SAW sebagai Rasul? Buktinya kita harus mengikuti tuntunan beliau. Makanya di dalam agama kita, yang namanya beribadah itu tidak semaunya sendiri, ora sekarepe dewek. Tapi sudah ditentukan aturannya, ini kalau pengen beribadah kepada Allah seperti ini. Loh Ustaz, apa-apa aturan, apa-apa aturan. Loh, jenengan saja di rumah bikin aturan. Ya. Panjenengan punya pembantu yang di rumah misalnya punya pembantu, bikin aturan nggak? Bikin. Ya. Kita bikin aturan, masuk jam 7, pulang jam berapa? Jam 4. Kemudian ditentukan pekerjaannya ini, begitu datang langsung apa biasanya pembantu datang itu? Saya nggak punya pembantu sih. Nyapu, setelah nyapu ngepel, setelah ngepel nyuci, setelah nyuci ya jemur dulu tuh. Masa habis cuci nggak dijemur? Jemur, oh iya pakai mesin cuci ya. Dicorakan terus masaknya enggak apa-apa. Jemur, nyetrika, masak, ngomong, dan seterusnya. Itu aturan. Dan nanti di akhir bulan, ketika dia sesuai dengan aturan, kita akan kasih gaji penuh. Kalau dia nggak sesuai aturan, apa yang kita lakukan? Potong gaji. Nek tuman sesuai kita keluarkan, kita pecat. Misalnya suruh masuk jam 7, masuk jam 9. Kon bali jam 4, jam loro wis bali badannya. Ya. Habis nyapu nggak langsung ngepel, nonton TV dulu. Setelah itu ngepel, setelah ngepel sambil nyuci, ya daripada menurut dia nyuci pakai mesin cuci, daripada capek-capek mendingan nunggu selesai sambil tidur. Kira-kira seperti ini jenengan gaji atau tidak? Digaji, tapi gajinya potong. Kita aja bikin aturan dan aturan kita pengen ditaati. Loh, Allah Subhanahu wa ta'ala apa tidak berhak bikin aturan? Rasulullah SAW apa tidak berhak bikin aturan?
Yang aturan itu kalau kita pengen mendapatkan gaji dalam tanda kutip gaji ya, gaji di sini bukan maksudnya dapat duit gitu, maksudnya mendapatkan buah dari amalan kita. Kalau kita pengen mendapatkan buah manis dari amalan kita, maka kita harus mengikuti aturan tersebut. Aturannya apa Ustaz? Para ulama kita menjelaskan bahwa ketika orang beramal, dia harus memperhatikan pra, ketika, dan pasca. Pra, ketika, dan pasca. Pra itu berarti sebelum beramal, ketika beramal, sedang beramal, dan yang ketiga adalah setelah beramal. Jadi kalau orang pengen amalannya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya dia harus memperhatikan 3 hal. Sebelum beramal ada yang harus dia perhatikan, ketika beramal harus ada yang dia perhatikan, dan setelah beramal ada yang harus dia kerjakan. Berarti ada berapa poin? 3. Sebelum, ketika, sesudah. Kita mulai dari mana dulu? Ya sebelum dulu, masa sesudah dulu? Lu ngamal lurung kok. Sebelum beramal terlebih dahulu. Apa yang harus kita perhatikan sebelum beramal? Para ulama kita mengatakan bahwa sebelum kita beramal, kita harus mempertebal rasa tawakal kita kepada Allah. Apa? Mempertebal rasa tawakal. Jadi kalau orang pengen beramal dan dia ingin sukses dalam amalannya, maka dia harus menguatkan rasa tawakalnya kepada Allah. Tawakal siapa? Bergantung diri. Maksudnya kepada Ustaz, ketika kita akan beramal, hadirkan perasaan di dalam hati bahwa saya tidak mungkin bisa menjalankan amalan ini kalau tidak dibantu sama Allah. Ya. Makanya perhatikan, kalau kita baca surat Al-Fatihah, ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Para ulama kita mengatakan, kenapa kok digandeng antara ibadah dengan minta tolong? Karena kita nggak mungkin bisa beribadah kalau nggak dibantu sama siapa? Allah. Panjenengan pikir hadir ke Masjid Agung ini itu karena semata-mata nyong tulis soleh mulane mangkat? Apakah seperti itu? Apa tidak ada orang yang lebih soleh dibandingkan kita? Banyak. Apa mungkin ada yang mengatakan, saya kan hadir ke sini karena saya ini orangnya kuat fisiknya, makanya hadir. Udan-udan ya mangkat. Emangnya nggak ada yang lebih kuat dari jenengan? Banyak. Ya. Yang tubuhnya lebih kekar. Ada nggak? Banyak. Kalau saya lihat ini ya kira-kira seperti saya lah. Jadi ya kekar banget ya orang lah. Ya. Mandan lah. Ya. Jadi kita ini bisa berangkat ke sini itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa sholat itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau zikir, di saat orang-orang habis sholat mak pelencing langsung kelebat, ya selakan mbok warungnya anasing tuku, ya. Gak sempat untuk duduk sebentar. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Gak sempat. Siapa yang membuat kita mau duduk sebentar untuk berzikir, sholat sunnah, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Dan kita tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena bantuan dari Allah. Bagaimana supaya bantuan Allah itu turun kepada kita? Caranya adalah dengan apa tadi? Memperbesar rasa tawakal kita kepada Allah. Yakni dengan menghadirkan perasaan saya ini nggak mungkin bisa menjalankan haji kalau nggak ada bantuan dari Allah. Saya ini nggak mungkin zakat kalau nggak ada bantuan dari Allah. Saya ini nggak mungkin menunaikan sholat 5 waktu kalau nggak ada bantuan dari Allah. Saya ini nggak mungkin ibu-ibu menutup aurat kalau nggak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berpesan di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi seluruh urusannya. Jadi kalau kita pengen seluruh urusan kita ini lancar, tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pra berarti sebelum beramal. Sudah. Setelah kita bahas sebelum beramal, maka setelah itu kita bahas apa? Sesudah beramal. Maaf, kok sesudah? Ketika beramal. Jadi setelah seorang sebelum beramal dia memperbesar tawakal, begitu masuk amalan, ketika beramal maka kita harus memperhatikan 2 syarat diterimanya amalan, dan ini sudah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya sampaikan di sini, ikhlas itu hubungannya dengan hati. Berarti lahir apa batin? Batin. Kalau yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul, itu hubungannya dengan lahiriah. Jadi ketika orang beramal itu yang diperhatikan bukan cuma tampilan luarnya tok, tapi juga harus diperhatikan apanya? Isi hatinya. Jadi ketika orang sholat Allahu Akbar, sing penting itu bukan hanya matanya menghadap kemana? Ke tempat sujud. Itu lahiriahnya, mata menghadap tempat sujud, kepala menunduk, tangan di sini. Gak cukup hanya itu, akan tetapi apakah saat itu hati kita hadir atau tidak? Karena banyak orang matanya melihat tempat sujud, hatinya kemana? Ana sing mengalun-alun, ana sing pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor. Jadi yang namanya amal ibadah, seseorang beramal itu nggak cuma melihat lahiriahnya saja. Makanya nun sewu ada sebagian orang mengatakan, wah sholat ekur jengkang jengking tok. Ini sebenarnya ungkapan ini ada benernya ada salahnya. Ya, ada benernya ada salahnya. Salahnya ya namanya orang sholat ya memang harus sujud ya. Karena kadang-kadang orang ngomong kayak gitu itu karena dianya nggak sholat, kemudian jengkel sama orang yang sholat. Itu salahnya di situ. Benernya apa? Benernya ungkapan dia bahwa sholat itu nggak cuma sekedar gerakan. Sholat itu harus diiringi dengan amalan hati, dan amalan hati yang paling puncak adalah keikhlasan. Makanya ada orang sholat mungkin luarnya baik banget, tampilan luarnya luar biasa, rukuknya masya Allah, sujudnya masya Allah, ya lama. Kemudian duduk tasyahudnya, bacaannya panjang, tapi belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apakah dia ikhlas atau tidak.
Kalau misalnya dia cuma memperhatikan luarnya, dalamnya enggak, alias enggak ikhlas, ya enggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Mukhlisin, ikhlas. Ikhlas itu artinya apa, Ustaz? Ikhlas itu artinya tujuan dari ibadah kita murni untuk Allah. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu artinya ya nggak ada campuran apa-apa. Emas murni itu artinya apa? Emas asli, pakai shot, asli, ya, pakai shot, asli. Jadi benar-benar murni, nggak ada campurannya. Kalau yang ada campurannya, contohnya gimana? Ya contohnya orang sholat, ya Allah, aku sholat ikhlas karena Allah. Terus ya siapa tahu nanti di masjid ada bos, ya ada bos, ya syukur-syukur bosnya bisa weruh nyong lagi sholat. Ya moga-moga nek weruh nyong lagi sholat duha, jadi siapa gajinya apa? Mundak. Ini enggak murni niatnya, ya. Niatnya ini kemasukan kotorannya adalah keinginan duniawi. Ustaz, kita bekerja, ya kan tidak apa-apa Ustaz untuk mengharapkan duniawi, betul. Tapi yang kita permasalahkan bukan Anda bekerja untuk nyari dunia, yang kita permasalahkan Anda beribadah kepada Allah untuk nyari dunia. Itu yang nggak boleh. Kalau ibadah itu dilakukan oleh seorang hamba hanya untuk mencari ridho Allah saja, itu namanya ikhlas. Kemudian sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam alias lahiriahnya, itu mulai dari gerakannya harus kita perhatikan. Jadi ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita takbir, itu nggak boleh asal-asalan. Ya, lah nyong penake takbirnya kayak gie, enggak. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasul SAW? Kalau seperti itu nanti ada orang lama-lama datang haji, kenapa mesti bulan Dzulhijjah? Kenapa mesti bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah kan sesek, ya, empet-empetan. Nyong hajinya tek nang bulan Muharram bae, bulan Sura bae. Ya. Kan penak dewekan, orang nasi ganggu. Semina gue digo dewek. Arafah dewekan, orang nasi ganggu. Empet-empetan apa penak? Itu yang namanya aturan Nabi. Itu mulai dari waktunya diatur sama Rasulullah SAW, ya. Kemudian jumlahnya diatur sama Rasulullah SAW. Dalam ibadah-ibadah yang sudah dijelaskan pakemnya sama Rasulullah SAW. Sholat subuh berapa jumlahnya? 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Sudah diatur itu 4 itu. Jumlahnya diatur sama Rasulullah SAW. Sehingga nggak benar kalau misalnya ada orang ujuk-ujuk datang-datang mengatakan, wah sholat subuh kok loro. Nyong kesel-kesel tangini angel-angel kok mau masjid kur loro. Ya tambahi ya. Jangan pengennya bira. Ya papat lah menjadi member. Sesuai dengan pengorbanan kita bangun pagi-pagi capek-capek, masa di masjid cuma sholat cuma 2 rakaat, imamnya bekur kulhu kalau An-Nas, ya, Falak sama An-Nas saja. Gak bisa seperti itu. Jadi aturan Rasulullah SAW itu mencakup mulai dari gerakan, waktunya, jumlahnya. Itu aturan Rasul SAW.
Dan detil ibadah kita sudah diatur sama Rasulullah SAW. Sehingga nggak perlu kita ini berinovasi. Nggak perlu kita ini berinovasi. Kecuali kalau mau inovasi dalam urusan dunia. Jadi motorin jenengan arep diutak-utik ngono. Arep diganti knalpot ora apa-apa. Tapi jangan knalpot yang ganggu ya. Ya. Silakan kalau merasa urusan duniawi tidak apa-apa, silakan. Panjenengan mau berinovasi, bikin rotinya dikasih hiasan macam, silakan. Yang penting tidak membahayakan. Tapi kalau urusan agama nggak boleh inovasi. Kita ini disuruh sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kafah. Apa artinya udkhulu? Masuklah kalian ke dalam Islam. Jadi kalau boleh diumpamakan, Islam itu seperti rumah. Kita ini sama Allah cuma disuruh apa? Masuk Islam, amalkan Islam. Kita ini bukan disuruh sama Allah untuk merenovasi rumah, bukan. Nggak ada ungkapan di dalam Al-Quran renovasilah rumah Islam, nggak ada. Tapi kita disuruh masuk, amalkan, sudah siap saji, tinggal diamalkan saja. Jadi nggak boleh kita mlebu umah Islam, dia kayaknya jendelanya kurang apik ya, dia kudune kayak gini. Itu sama saja mengoreksi Allah Subhanahu wa taala. Allah kok dikoreksi, ya kewalik. Harusnya kita yang dikoreksi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika apa? Beramal. Apa tadi yang ketika beramal? Ikhlas dan apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satu di antara dua hal ini enggak dilakukan, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun salah satunya, misalnya ada orang sesuai tuntunan, misalnya sholatnya mirip dengan Rasulullah SAW lahiriahnya, tapi kok nggak ikhlas, maka akan ditolak sama sama Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang amalannya ikhlas banget tapi tidak sesuai dengan tuntunan, juga akan ditolak. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ini adalah ketika beramal. Kita ulangi, sebelum beramal apa tadi? Memperbesar rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal apa tadi? Ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah, sekarang yang poin ketiga, yang terakhir. Apa yang terakhir tadi? Setelah beramal, pasca beramal. Apa yang harus kita perhatikan setelah beramal? Kata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, adalah memperbanyak istighfar dan hamdalah. Apa hamdalah? Alhamdulillah. Istighfar apa? Astagfirullah. Selesai seorang beramal, perbanyaklah istighfar dan hamdalah. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah, hamdalah adalah memuji Allah. Makanya perhatikan, kalau habis sholat, setelah salam apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Orang yang bermain logika, dia akan katakan, istighfar kan setelah melakukan perbuatan dosa. Setelah bermaksiat istighfar. Sholat maksiat atau bukan? Bukan. Sholat amal soleh. Kenapa setelah sholat malah istighfar? Kayaknya orang bener gitu. Kudune assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gue mbok.
Ada sebagian orang seperti itu. Mana yang sesuai dengan tuntunan? Istighfar apa hamdalah habis sholat langsung? Istighfar dulu. Kenapa istighfar? Kenapa? Karena amalan kita kemungkinan besar banyak kekurangannya. Coba tadi angkat tangan. Yang sholat maghribnya tadi khusyuk banget. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Coba angkat tangan. Ustadznya orang angkat tangan orang. Coba angkat tangan. Dari takbiratul ihram nanti salam. Nggak mikirkan apa-apa kecuali sholat tok. Coba angkat tangan. Apa takut riak ini mungkin ya? Lagi mengamalkan ikhlas ini kayaknya. Coba yang tadi ketika sholat pikirannya macam-macam, angkat tangan. Kok nggak angkat tangan? Berarti ini yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua ini? Berarti sholat kita kan banyak apanya? Banyak kekurangannya. Amal ibadah yang kita lakukan barusan itu banyak kekurangannya. Karena banyak kekurangannya maka butuh diapakan? Diistighfari. Ya. Karena banyak kekurangannya maka butuh diistighfari. Ketika diistighfari itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berbelas kasihan kepada kita. Mudah-mudahan Allah itu melas kasihan sama kita. Walaupun amalan kita banyak kekurangannya, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima. Karena setelah kita beramal, kita beristighfar kepada Allah. Ya. Ini yang pertama istighfar. Yang kedua apa tadi? Hamdalah. Kenapa hamdalah? Apa artinya alhamdulillah? Segala puji hanya untuk Allah. Kenapa kita memuji Allah setelah beramal? Kenapa? Karena kita bisa beramal semata-mata karena bantuan dari Allah. Makanya kita alhamdulillah saya bisa berhaji. Alhamdulillah hari ini saya bisa sedekah. Alhamdulillah malam ini saya bisa ngaji. Perpaduan antara istighfar dan hamdalah ini akan menutup pintu setan untuk membuat kita sombong dengan amalan kita. Perpaduan antara apa tadi? Istighfar sama hamdalah akan menutup celah setan menggoda kita sombong setelah beramal. Karena setan akan terus mengintai kita sejak sebelum beramal, ketika beramal, bahkan apa? Sesudah beramal. Sebelum beramal kita dikembosi sama setan. Loh, udan-udan kok ngaji. Itu sebelum beramal. Dia akan gembosi kita. Ketika kita berhasil melawan setan, kita tendang itu setan, mangkat pokoknya udan-udan ya tetap mangkat. Maka ketika beramal pun setan datang lagi. Ya, macam-macam. Ya, mungkin dibikin kita ngantuk ya ketika ngaji. Ya. Atau kutul-kutul Masjid Agung malah ngantuk. Itu godaan dari setan. Ya, ketika beramal dia akan menggoda kita. Bahkan ketika sudah beramal pun akan menggoda kita. Apa godaannya setan? Dibikin kita ini sombong setelah beramal. Mau kotuli mau orang ngaji nyongge. Udan-udan tetap mangkat. Tuli kayak nyong. Sombong. Setelah beramal apa? Sombong. Dan ini bisa menghapuskan amalan seseorang. Ujub itu takjub, bangga dengan amalan yang dilakukan itu bisa menghapuskan pahala kita, mubah amalannya. Berarti serem juga ya, serem.
Loh, bagaimana Ustaz supaya kita bisa menutup pintu itu? Tadi istighfar, hamdalah. Jadi ketika rasa sombong itu akan muncul, kita banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Apa sih yang harap disombongaken? Apa yang akan kita sombongkan? Lawong amal kita ini banyak kekurangannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus hamdalah bagaimana Ustaz? Kita katakan, apa sih yang mau disombongkan? Kita ini beribadah karena apa? Bantuan dari Allah kok, bukan dari kekuatan kita pribadi. Makanya perpaduan antara dua hal ini, antara apa tadi? Istighfar dan hamdalah akan membantu kita mengusir siapa? Setan yang menumbuhkan rasa sombong di dalam hati kita. Jadi tema pengajian kita malam hari ini adalah agar amalan berbuah manis. Itu judulnya. Apa? Agar amalan berbuah manis. Supaya amalan kita berbuah manis, apa yang harus diperhatikan? Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum apa tadi? Memperbesar rasa tawakal kepada Allah. Ketika beramal, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Kemudian setelah beramal memperbanyak istighfar dan hamdalah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.